Kita masuk berikutnya adalah radiasi ya, radiasi. Jadi radiasi, nah di sini ada permukaan. Jadi dengan temperatur tertentu, ini ada lingkungan, kita wakil dengan suatu surface, maka ada flux perpindahan panasnya datang, dirinya sendiri juga mengimitasi, memancarkan panas radiasi. Jadi ada emisi power, ya emisi adalah radiasi yang dipancarkan oleh permukaan, sedangkan irradiasi adalah radiasi yang masuk ke permukaan dari lingkungan. Energi radiasi termal adalah energi yang diimitasi oleh benda yang mempunyai temperatur ini tidak nol. Ya, ketika temperatur lebih dari nol pasti ada pemancaran energi radiasi dari tubuh. Dari tubuh misalkan dengan walaupun kompor ini apinya lebih panas, di tubuh ada radiasi, dari api ada radiasi. Jadi ada net nantinya saling memancarkan. Yang mana lebih banyak keluar, nah itu memberi energi radiasi. Nah, jadi medan energi radiasi ini, nah medannya ditransport, jadi pindah dengan bergerak dengan gelombang elektromagnetik. Nah, juga ada memang kalau kita lihat ada teorinya, ada yang disebut sebagai foton itu ya, dia ada dua teori yang berkembang. Tapi secara prinsip keduanya itu juga tidak membutuhkan media perantara. Radiasi yang diemisikan oleh padatan, cairan ataupun gas ya di permukaan ini berangkat dari energi termal dari material pada yang dibatasi oleh permukaan. Jadi di permukaan tersebut. Nah, lajunya yang dilepaskan itu dibuat persatuan luas sehingga jadi watt per meter persegi. Nah, inilah disebut atau dengan terkenal dengan istilah daya emisitasi permukaan. Emisi permukaan. Untuk benda hitam, ini untuk radiator yang ideal, maka emisi radiasinya sigma T pangkat 4. Jadi temperatur permukaan dalam absolut pangkat 4, di mana sigma ini adalah konstanta Boltzmann. Nah, sehingga ini sering juga disebut dengan hukum Stefan Boltzmann. Dengan ini sigma ada 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi Kelvin. Nah, untuk permukaan yang nyata atau real, maka kita perlu tambahkan koreksinya, ada emisitas di sini epsilon yang nilainya 0 sampai 1. Ketika sebagai benda hitam, maka nilainya sama dengan 1. Semakin gelap warnanya, epsilonnya semakin besar. Nah, secara umumnya gitu. Terang benderang putih silver, nah pasti 0, sekian, 0,0 sekian, kecil. Nah, untuk irradiasi dari lingkungan dapat diposisikan dengan simulnya G tadi sudah ya, simulnya G sama dengan alpha sigma T pangkat 4 lingkungan. Jadi ini alpha ini absorptivitas, nilainya 0 sama antara 1, dan alpha untuk benda kelabu ya sama dengan epsilon. Epsilon ya alpha absorptivitas, epsilon adalah emisivitas. Nah, untuk perpindahan panas radiasi bersih dari permukaan benda kelabu, nah bisa dituliskan sini. Jadi epsilon sigma T S pangkat 4 lingkungan. Nah, bentuk alternatif, nah persamaan ini perpindahan panas radiasi bersihnya, kita dari hubung ini kita bisa linearisasi jadi seperti ini, sehingga ini HR radiasi jadi
bisa ditulisin. Jadi prinsipnya ini dengan AR terus ini ekuivalen dengan ini. Ekuivalen sama persis ya, sama persis. Nah, ini contoh-contoh, jadi Anda bisa perhatikan di gambar ini. Nah, ini solar collector. Nah, di solar collector, nah kalau kita ini kan ya ada ini pipa-pipa juga, copper tubing, glass copper bawahnya. Ini ada pipa-pipa. Dia ada kaca ditutup juga untuk mengurangi heat loss. Nah, karena dapat panas maka ini masuk sini. Ini jadi bagian atasnya panas. Nah, ini ya ini ada pompa jadi sirkulasi. Nah, ini bisa kita sebenarnya dengan mudah kita pasang di rumah. Nah, ini lebih detail kasusnya untuk solar kolektornya. Ya, sekarang banyak model sini. Bahkan ini yang ini ini double pipe, luarnya kaca, di dalamnya dibuat vakum sehingga panas yang dari luar itu menyusup ke dalamnya. Iya, atau yang dari dalam keluar semakin sulit. Ini lebih panas dari lingkungan. Jadi kalau kita perhatikan, jadi ada energi ya, radiation heat transfer in masuk gitu kan ke ini sistem ini. Ini kolektor plate kan ya. Nah, kita untuk kasus ini ya kita butuh ilmu pertahanan panas untuk menentukan dimensi sehingga sistem bisa efisien. Nah, sudah tentu ini juga vakum sistem ya, saya singgung tadi ya, itu ya tujuannya mengurangi losses yang temperaturnya ini lebih tinggi, bedanya jangan sampai ada orang yang ini ngambil untuk di rumahnya untuk manasin. Nah, ini kalau Anda perhatikan, nah ini di pabrik baja terus ini ada proses juga ya, panas tadi udah proses pendinginan sehingga dapatlah bilet-bilet. Nah, ini juga menarik kan ya, menarik. Kita analisis. Nah, berikut ini termos. Gimana mendesain sebuah termos. Nah, ini termos, ini ada celah, ini ada luar. Nah, ini jangan di dalamnya ada gelas. Warna mengkilat itu. Nah, sepertinya di sini juga ini. Vakum. Bisa vakum teknologinya sehingga mengurangi panas dari dalam ini keluar. Nah, itu jadi punya target seperti itu. Nah, kalau ini kita perhatikan, nah bisa jadi seperti ini. Ini dinding dalam, plastik plus, ini ada udara, ini terus, ini material cover di luar. Nah, ini bisa konveksi dan radiasi. Nah, jadi semua modus perpindahan panas itu berkontribusi pada pendinginan dari kopi. Jadi panas kopi itu keluar. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Sampai ketemu pada video-video kami yang lain.